Jadi beberapa lama yang lalu, gue tuh baru manggung di Soreang, di dekat Bandung. Waktu itu kita datang agak pagi, habis itu soundcheck lah seperti biasa. Nah gue lihat nih, kan di seringnya kan ada technician-nya masing-masing tuh, ada gitar, ada bass, ada drum gitu kan. Nah teknisi bass gue tuh lagi videoin gini tuh, set gitu kan, videoin panggung gitu, terus gue lagi berdiri di sininya gitu kan. Dia videoin gini, terus ke gue gitu kan, jadi gitu terus ke gue. Nah pas ke gue kamera set gitu, terus gue iseng gue gini. Nah. Gitu kan, pas set gitu gue gini, gitu. Pas dia gini, jangan, gue lagi video call anak gue. Wah. Wah. Nih lihat nih, gitu. Maaf ya, gitu. Anaknya gini. Anaknya udah kuliah padahal ya? Anaknya gak kuliah anjing. Kuliah si video call bapaknya. Enggak. Anaknya kayak SD gitu kan, masih kecil gitu. Iya. Terus dia kayak, nih anak gue nih gitu, halo gitu. Udah, oh iya. Lo pikir buat story? Gue pikir buat story. Iya. Atau dia mungkin lagi ngirim apalah gitu, video apa kemana lah gitu. Ternyata dia lagi video call anaknya, terus gue gini. Enak. Normal. Dia tuh kayaknya lagi ini, lagi mencoba untuk membiasakan bahwa di keluarga dia itu, kalau lo kemana-mana lo kabarin. Jadi kan lo nyampe di Soreang nih. Ya. Lagi ngapain atau mungkin nggak lagi ngapain pun dia langsung video call ke lagi keluarganya. nih. Nih lihat nih bapak lagi kerja nih kerjanya soundcheck gitu kan, sampai ada temennya lagi gini gitu kan. Cuman dia membiasakan lah untuk ngabarin gitu. Mungkin gue ngeliat tuh semacam kayak house rules-nya dia atau kayak semacam apa ya, kebiasaan unwritten law yang dia sama keluarganya punya untuk kok lu ngapain aja ngabarin. Sampai mana, apalagi keluar kota sampai sana lu ngabarin kalau lu nyampe. Ya, betul. Itu kan kayak cukup jamak ya. Dan sampai sekarang juga gua masih melakukannya. Kalau kita ngomongin kebiasaan kayak ngabarin apa segala macam kan, even dari zaman kita dulu di Pancoran pun masih tinggal sama orang tua, itu kan selalu diminta. Harus. Ya kan? Dan menurut gue sampai sekarang pun masih valid poinnya. Dimana lo jadinya nggak bikin khawatir. Khawatir, ya. Ya kan? Jadi orang rumah tahu bener keberadaan lo nggak ada apa-apa di jalan, lo selamat segala macam, jelas lah gitu. Walaupun ada kalau misalkan kita ngomongin kebiasaan-kebiasaan apa ya, house rules yang dilanggar. Dalam arti misalnya nih, kalau kita ngomongin tinggal sama orang tua, banyak banget yang lo dulu dibatasi. Contoh, gue lupa deh kapan kita akhirnya dibolehkan ngerokok di rumah. Sampai sekarang juga kayaknya nggak ada statement, oke mulai sekarang kamu boleh. Nggak ada ya. Nggak ada. Kalau dibilang boleh nggak ada, cuman udah santai. Iya, gue ibaratnya sekarang misalnya, udah santai. Iya, gue sampai waktu pas tinggal di rumah nyokap aja misalnya, habis makan gitu ya, terus gue keluar gitu kan ke teras, ngerokok gitu. Kita sedang ngerokok, terus tiba-tiba dia keluar nih, atau enggak gue udah mendengar sendalnya dia menuju ke arah gue gitu. Itu gue, begitu dia mau nyampe, gue yang, nyokap lagi gitu, gue matiin. Karena ya kayak apa ya, lebih, tadi mungkin balik lagi house rules-nya, maksudnya dari dianya, dia tidak menunjukkan mewajarkan itu, walaupun sebenarnya lo udah gede juga gitu. Kan kalau misalkan kita ngomongin soal ngerokok, ya wajar kalau misalkan dia mungkin tidak support. Iya kan? Ya biasanya orang tua rata-rata begitulah gitu. Iya betul. Tapi kan yang namanya anak-anak ya, gimana sih? Ya pasti kan akan sampai sana juga gitu pada waktunya gitu kan. Jadi gue pikir kalau misalkan emang awalnya lu segen, terus lu jadinya ngumpet-ngumpet segala macam, lu belajar ngerokok di genteng atau apa segala macam ya. Ada tuh momennya. Ya udah. Kayaknya hampir semua juga ngalamin. Hampir semua juga ngalamin gitu kan. Sambil main layangan, lu sambil ngerokok gitu. Rokok lu apaan? Bagi dong gitu kan. Iya. Zaman dulu gitu. Beli masih patungan segala macam. Sampai akhirnya ketahuan, mungkin ada yang digampar. Mungkin ada yang diambekin, gak diajak ngobrol. Common banget lagi kalau di lingkungan kita cowok ketahuan ngokar nih. Pak gitu digampar sih. Lumayan common tuh di gue. Lumayan. Ya kan, bukan sesuatu yang kayak, yang bener lo gak gitu. Ya, paling diketawain. Iya betul. Karena mau udah kayak sehari-hari aja gitu kan. Ya namanya lo ketahuan, ya udahlah gitu ya. Lo ketahuan aja. Untuk supaya lo boleh, ya lo akan ketahuan dulu. Pasti. Iya kan. Mungkin kalau misalkan kita ngomongin kayak yang orang tua sekarang lah gitu. Banyak juga yang prefer kayak, mending lo cerita sama gue.
mending lu cerita, lu ngaku sama gue. Nih lu minta rokok gue deh, yang penting lu ngerokok bareng sama gue. Gitu misalnya, kan? Ya. atau misalkan kayak gini, gue nggak akan, gini, lu cerita sama gue, lu ngaku aja, gue nggak akan bolehin lo selama umur lu belum cukup. Iya. Tapi kalau umur lu udah cukup, ayo lu udah dewasa, gas, iya, gitu. lu udah bisa menentukan pilihan sendiri. Bener, Ya. karena banyak orang tua sekarang itu yang nggak mau kalau perkara rokok doang, terus kita jadi hubungannya jauh. Betul. Gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, ayo. Apalagi kalau orang tuanya juga ngerokok. Iya. Soalnya ada beberapa teman-teman gua yang memang merokok, dia nggak pengen kalau anaknya ngerokok gitu misalnya. Jadi sekarang dia kalau ngerokok ngumpet-ngumpet. Lah kan berarti jadi malah lu yang repot ya. Iya. Maksudnya ya udah aja gitu kalau Iya, misalkan emang anak lu mau ngerokok, lu nya ngerokok apalagi. Kalau misalkan lu nya nggak ngerokok, anak lu ngerokok terus dia jadi ngumpet-ngumpet sama lu mau ngajak dia liburan, mau ngajak dia makan apa segala macam jadi males karena perkara dia nggak bisa ngerokok di depan lu, ya juga jadi jauh gitu Iya, kan. betul. Jadi banyak orang yang agak merubah mindset-nya lah atau kebijakannya lah. Iya, gitu. iya. Lumayan. Tapi gue tadi yang pas gue bilang misalkan di rumah gitu, nyokap keluar gitu, gue pasti matiin karena gue lebih ke nggak enak aja gitu yang. Gue ngobrol sama dia, tapi gue aja sambil sebat tuh kayak segen aja. Bener. Walaupun mungkin dia ya udah nggak apa-apa, paling cuma pesannya yang rokoknya kamu jangan banyak-banyak gitu. Iya cuman tetap segen lagi gue matiin dulu aja deh, ntar aja lanjut lagi. Biasanya cuman gue gini doang nih, cetuk, apinya doang lepas tak gitu. Udah didiemin gitu ya. Iya. Iya bener. Ntar gitu lanjut lagi. Bener. Yeah. Walaupun kalau misalkan kita ngomongin house rules yang lainnya ya, selain masalah kayak lu ngerokok di rumah atau apa, ada juga nih misalnya kayak kebijakan dia untuk kita pakai telepon rumah. Oh, tapi sebelum ke situ, ini ironisnya ya. Tadi kayak misalkan kita bilang ketika ketahuan ngerokok zaman dulu, digambar tuh adalah hal yang common atau yang wajar di lingkungan pertemanan kita. Itu juga berlaku buat kita. Jadinya waktu pas ya kita belum cukup umur gitu yang habis makan asam juga nih. Tapi kan takut sama orang tua. Tiba-tiba kakak kita yang paling tua habis makan di dalam rumah. Des. Nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain. Nggak dilarang. Wow. Dimanakah keadilan di dunia ini? Walaupun pada saat itu emang umur kita memang selain belum cukup mungkin ya. Kedua emang bedanya jauh. Jadi kakak kita yang paling gede tuh bedanya sama lu aja 12 ya. 12 Beda tahun. sama gue tuh 9. Jadi emang jauh. Nah jadi dia udah kayak tas ngokar nyantai gitu. Kita cuma ngeliatin doang ngehe nih anjir. Terus dia kadang-kadang misalkan saya ngerokok gitu. Terus ya kakak kita ini abang kita udah tahu kalau misalnya kita udah mulai ngerokok. Kadang-kadang eye contact sama gue, misalkan kayak gini dia cuma gini dong nih. Ya. Enak aja Ngalis gue. doang kayak, ya elah. Bener lagi, sampai sekarang juga dia masih santai tuh. Iya. Gedebas-gedebus segala macam kayak dia nggak ada rasa nggak enak tuh, santai aja, gas aja. Asli, beneran tuh. Ya, itu kan kalau misalkan untuk masalah ngerokoknya. Nah, kalau untuk telepon nih menurut gue beda lagi. Dulu kan memang ya handphone tuh belum ada. Belum. Ya kan, setelah handphone ada juga handphone tuh masih jadi barang luxury lah. Ya. Nggak semua orang juga punya, pulsa tuh mahal, segala macam. Jadi kita masih memanfaatkan telepon rumah untuk berkomunikasi. Ya. Dulu seingat gue telepon dari rumah ke rumah lebih murah daripada telepon dari handphone ke rumah. Atau dari rumah ke handphone. Oh udah pasti. Iya kan? Iya. Maksud gue dari rumah ke handphone, bener. Rumah ke handphone tuh dulu mahal banget. Mahal banget, kayak telepon interlokal apa gimana lah dia ininya, tarifnya gitu kan. Kayaknya kan internasional tuh pasti paling atas. Nomor 2-nya tuh dari rumah ke handphone. Betul. Karena zaman dulu kan komunikasi belum kayak sekarang banget gitu ya. Jadi lu masih ada tuh yang kayak kalau providernya sama itu lebih murah. Tapi ketika providernya beda, mahal. Betul. Gitu. Nah ini tuh kita bicara tahun mungkin 96-97. Ya. Ketika pada saat itu tagihan telepon rumah kami waktu itu bisa sampai 2 juta. Tahun 97. Parah. 96-97 tagihannya 2 juta bos. Padahal telepon rumahnya cuma 2. Yaitu ada di bawah sama ada di kamar nyokap. Itu pun paralel. Itu kan paralel. Nah, berarti kan yang paling sering dipakai adalah telepon rumah yang bawah. Ya. Yang dimana ada... Nggak di kamar nyokap. Yang dimana ada 3 orang anak cowok nih yang ketika lagi ada cewek yang lagi deketin atau telepon rumah nggak dipakai agak berebutan tuh. Ya kan? Nah,
bisa sampai tagihan segitu tuh makanya sering banget sih. Itu dia makanya. Gila. Belum kalau misalkan nyokap sama bokap lagi keluar kota. Wah gue di kamarnya dia pakai telepon rumah ngerokok. Tas! Di dalam kamarnya lagi. Iya gini langsung nih, dang. Jadi Kurang gimana? ajar kan? Iya, Gitu. gitu. Ayolah ngobrol terus lah, mumpung. Karena pas banget teleponnya yang di rumah dia, di kamar dia, itu deket jendela. Jadi di depan jendela ada telepon, ada kursi. Tapi ngerokoknya di kamar kan, ada anjingnya nih sebenarnya. Tapi gitulah. Jadi kan banyak banget, jadi hal-hal yang bikin kita dibatasi nih pemakaian telepon di rumahnya. Contoh misalkan, si teleponnya itu dipasangin kayak casing. Ya. Casing see-through gitu yang tembus pandang kayak dari akrilik. Buat kunci. Buat kunci nomor-nomornya. Nah, kunci si casing itu bentuknya juga macam-macam. Ada yang nomornya ketutup semua. Ya. Ada yang cuman si angka nolnya yang ketutup. Ada yang misalnya kayak baris bawahnya tuh yang ketutup. Ada telepon yang ada kuncinya. Jadi ketika dikunci itu nomor nggak bisa dipencet. Iya. Macam-macam. Tapi ternyata semuanya ada hacknya. Nah. Semuanya ada hacknya. Ini hack yang paling gampang. Telepon ada casingnya. Ternyata di bawah casing tersebut itu ada rongga yang lu ternyata masih bisa masuk pensil atau kayak semacam benda yang pipih dan panjang gitu. Terus lu bisa congkel kayak sumpit misalnya gitu. Kayak 7, 9, 8 gitu. Ocean's Eleven belajar dari situ. Bisa, bener. Itu Mission Impossible inspirasinya dari pancoran itu. Nah, itu satu. Kedua, kalau misalkan huruf nolnya di disable, entah pakai kunci atau entah ditutup. Ada juga yang kayak di blok dari bukan dari sistem atau gimana, pokoknya intinya ketika lo angkat terus lo pencet nolnya langsung kayak nggak bisa dan ada sambungnya langsung kayak jadi kayak tek beda gitu doang gitu ya, bukan tit gitu betul. ya. Tapi kayak cek. Jadi gitu. emang cuman tombol nolnya doang yang dikunci itu juga bisa tuh kayak Betul, gitu. bisa. Itu ada 2 hacknya. Jadi yang pertama adalah lo waktu itu zaman yang hack yang pertama ini sebenarnya udah zaman handphone sih, tapi gak apa-apa ya. Ketika kita lagi nggak punya pulsa, pengen pakai telepon rumah, itu ternyata si telepon itu kan ada speaker sama ada mic. Ada buat ngomongnya. Ada mic gitu. Nah, handphone Dan gini kita. nih, ini yang buat ya kan dengerin, gini ini buat nih, ngomong. ini buat dengerin, ini buat ngomong. Nah, yang bagian buat ngomong, lo buka handphone lo, terus lo masuk ke page yang buat keypad. Iya. Terus buat lo telepon. deketin si speakernya handphone kita ke bagian mikrofonnya telepon. Terus lo pencet 0. Tet. Jadi yang buat kuping yang di handphone lo tempelin sama si mikrofon. Betul. Jadi kan biasa gini handphone nih. Ini kan telepon gini. Nah, ini lo setting jadi keypad, deketin Tempelin. gini. Terus lo pencet 0 nih. Tet. Gitu. Yang ininya kepancing. Yang ininya jadi 0. Jadi lo gini nih. Caranya lo angkat telepon. Asli. Lo giniin. Tet. Kan ini telepon kan bunyinya tuh. Ini kan telepon rumah, panjang ini gitu handphone kan. nih. Nah, Tak, lo pencet tet gitu si tutnya hilang. Iya. Jadi lo tinggal 0, 8, 1, 1, 2, Iya. dadat. Tuh gue ngerti deh kayaknya Bisa. antara kayak radiasinya atau apa Iya, gitu-gitu semacam kayaknya. frekuensi Iya, atau apanya gitulah. gitu. Jadi dipencet 0 tet gitu, 0-nya langsung ke dial. Langsung ke dial. Di telepon. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau 0. Ada juga yang itu yang kayak Morse. Iya bener, Morse. Nah. Jadi si casingnya kan ketutup semua. Jadi lu bener-bener nggak bisa mencet semua tombol. Iya. Nggak bisa mencet semua tombol. Jadi kan misalkan kayak 0811 gitu. Lo angkat telepon. 10 tuh artinya 0. 10 tuh 0. Tuh wagapat manam jupan lalu. Tuh wagapat manam jupan. Tuh wagapat manam jupan. Itu udah 0818. Iya benar. Tak lak terus udah gitu kan nyambung. Halo? Waduh salah sambung. Salah lagi tadi dia meleset tuh kayaknya. Ulang lagi Morse lagi klak gitu. Gokil. Itu juga ada tuh. Ada. Dan Jadi itu semua bisa. Waktu itu nyokap kita tuh sampai heran, nih telepon rumah udah dikunci, nolnya dikunci, tagihan masih 2 juta. Dari mana Pakai sih? siapa? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Lu orang kita nggak bisa pakai. Kan nolnya dikunci. Iya. Udah tuh. Terus gue sempet ada hack gini juga. Jadi kan selain memang tagihan di komplain karena mahal, telepon juga kita kan jadi berebutan ya. Gue mau pakai dong gitu-gitu. Kan ini gue lagi nelpon gitu-gitu. Terus gue sering nih ketika misalkan lagi di rumah gitu kan. Wah, telepon rumah nganggur nih. Caranya supaya terkesannya kalau itu gue ditelepon bukan nelfon, gue ada hacknya. Jadi telepon rumah diangkat. Set. Ini juga anjing sih. Pencet. Jadi lo kalau ngedial telepon rumah 114, terus nomor telepon rumah lo 7 berapa, terus lo tutup. Plek,
teleponnya bunyi. Lo angkat gitu, nggak ada suara apa, cuma kayak ada tut. Ya jadi kayak udah putus gitu. Jadi ini cuman kayak callback lah. Callback lah, sistemnya callback. Jadi lu pencet 114, lu pencet nomor telepon lu sendiri, tutup, dia akan bunyi. Yoi. Nge-callback. Betul. Gitu. Jadi gue gitu, 114, telepon rumah, gue taruh gitu. Pas gue taruh, gue agak kayak langkah gede 3 kali gitu. Gitu, jadi kesannya gue kayak jauh dari telepon rumah gitu. Terus gue yang dari jauh, udah aku aja yang ngangkat. Halo? Weh, iya nih, enggak lagi nyantai di rumah. Kenapa? Ini padahal nggak ada nih, kosong, nggak ada yang ngomong. Gue kayak orgil. Belaga di telepon aja. Iya, nah, dia lagi di rumah aja. Tadi iya lagi main PS, udah. Ini lu ngapain lo? Oh gitu, terus gue liat nggak ada orang di rumah. Gue tutup baru gue telepon tuh. Lak. Halo, kamu lagi ngapain? Ya baru tuh. Jadi pas nyokap nanya, kamu telepon apa nelfon? Ditelepon tadi kan ada suaranya. Iya, tadi kan berdering. Iya, ini Tadi nggak kan keluar ada duit suara. ini. Iya, Gitu. yang ini tuh kita nggak ngeluarin duit, ini kita lagi ditelepon. Lagi telepon, makanya aku harus angkat. Kan karena telepon paralel. Jadi kalau misalkan lu lagi ngangkat telepon di bawah, entah lu nelpon atau ditelepon, lu di bawah, di atas tuh nyokap kadang-kadang suka. Jadi dia angkat teleponnya, tapi si Switchernya. switchnya itu dia gituin pakai jari, diangkat gini, terus dia gini. Gitu. Cuman pengen dengerin kalau ada orang di bawah apa enggak. Iya. Nah kan ambience-nya beda ya. Betul. Jadi ketika misalkan kita lagi nggak ngapa-ngapain, maksudnya di sana lagi silent, di tempat gue telepon juga lagi silent. Itu kan di kita yang conversation-nya penting tuh alias terus ya kamu duluan dong, kamu yang ngomong kan aku dari tadi ngomong. Iya. Ayo dong. Nah ya lagi begini nih, lagi conversation begini, ambience-nya lagi sunyi, tiba-tiba kayak ada suara berita. Berita terkini ada gitu terus kan. Ini kayak nyokap gue ngangkat dari atas deh gitu. Gue lihat-lihat gitu kayak anjing ada apa enggak ya? Gak kelihatan gitu. Terus mulai ada lagi gitu kayak berita terkini ada gitu. Jadi dia lagi ngecek, ini anak masih nelpon apa enggak? Kan masih. Dicek lagi set, masih. Yang ketiga dilepas terus dia ngomong, nelpon dari telepon. Nelpon atau ditelepon? Ditelepon mah, ditelepon. Oh iya gitu. Terus jatuh. Iya. Ditaruh lagi. Tapi kan kalau misalkan kita lagi nelpon sama gebetan gitu misalkan ada tensinya malu dikit. lah gitu. Walaupun mungkin pada saat itu ini adalah hal yang biasa kali ya, dalam arti mungkin si gebetan kita juga digituin mungkin sama orang tuanya di rumah. Mungkin. Iya kan? Maksudnya kan sekarang kalau kita ngomongin bedanya Gen X atau Gen Y-nya kita lah gitu, kita masih ngalamin kan karena kita transisi dari zaman itu sampai ke zaman internet dan handphone. Ya sekarang kan yang penting rumah lo ada langganan internet yang sebulan fix gitu kan bayarnya, di handphone lo ada WhatsApp, ya lu udah gak butuh itu semua. Iya betul. Lu udah gak keluar duit lagi, bahkan teman lo ada di luar negeri pun lo bisa video call istilah kata gratis gak bayar gitu Betul, kan. benar. Sama kayaknya dulu pun kan kita juga pengen, ya cowok kan pengen mengimpress cewek ini buat cewek-cewek yang nonton tuh kita tuh sebenarnya ada berkorbannya nih untuk mengimpress kalian. Jadi waktu itu tuh gue pernah deket dan akhirnya pacaran sama mantan gue yang kondisi ekonominya sama kondisi ekonomi kita jauh banget deh. Dia rumahnya di Menteng, tajir segala macam. Jadi gue kan pengen tidak terlihat kayak kesannya telepon rumah berebutan, padahal memang iya. Jadi waktu pas nyokap yang kayak, jangan telepon lama-lama, ditelepon apa nelfon gitu, terus gitu dia yang nanya, itu tadi mama kamu gitu? Iya, kenapa mau pakai? Kalau mau pakai nggak apa-apa, nggak usah. Enggak. Itu mama juga aneh banget, masa ini kan telepon langsung nyambung ke kamar aku ya, karena ini ganggu aku banget gitu sih. Gue nggak ngerti deh. Padahal gembel. Out of konteks dari telepon rumah juga. Zaman dulu kan internet adalah sebuah barang mewah ya. Betul. Jadi ketika lo nih, dan rata-rata entah kenapa waktu itu yang lebih banyak punya adalah cewek-cewek. Ketika di rumah lo punya koneksi internet. Batuk Bu Joko. Batuk Pak Haji. Batuk Pak Haji. Ketika di rumah lo punya koneksi internet dan lo bisa online kayak Yahoo Messenger, MSN Messenger, 24 jam atau ketika komputer lo nyala itu adalah sebuah kemewahan. Nah balik lagi nih, gue lagi deketin si mantan gue nih yang tajir. Masih orang yang sama nih? Masih orang yang sama. Ya dia kan gitu tuh, waktu itu adalah Hotmail jadinya MSN Messenger.
Dia selalu nyala. Wah, kalau perkara telepon rumah doang kayaknya kurang mengimpress dia nih. Gue harus online MSN Messenger. Gimana caranya? Gue ke warnet. Gitu kan, warnet. Set. Ada tuh momen-momen yang kayak gue tungguin sejam, ngepet tinggal online lagi kan argo gue. Karena udah bayar. Jalan terus iya, nih. Iya betul. Online, aduh 2 jam, duit ngepas, udah pulang deh. Ada momennya juga set gitu, guanya online, terus tiba-tiba online, ting dong gitu kan. Wah, ini dia yang gue tunggu-tunggu. Sekarang nggak ya, kalau sekarang terlalu obvious nih kayaknya kalau langsung gue sapa. 5 menit deh, 5 menit gue sapa gitu, hai gitu. Hello, lagi ngapain? Lagi santai nih di rumah. Alias di warnet, gak pakai AC. Nyari yang paling murah. Berisik. Ya kalau dikirimin dokumen sama dia fotonya cuma segini doang nih. Set, bawahnya gak ke loading lagi. Bawahnya kotak-kotak doang. Lagi di rumah nih, lagi nyantai. Padahal gembel, dia rumahnya di Menteng. Padahal duit udah mau habis tuh ya. Duit udah mau habis. Bentar ya aku mandi sama makan dulu, ntar abis itu kita ngobrol lagi. Oke. Kepet lama banget, ayo dong sekarang. Udah tagihan gue udah mahal nih. So tajir, padahal enggak. Padahal gembel. Aduh. Itu kalau ngomongin house rules, Iya, gue iya. ke rumahnya dia, kayaknya hampir bisa dibilang gak ada house rules yang terlalu mengekang. Dia rumahnya satu pagar ada kayak 3 atau 4 rumah gitu, ada satu yang kayak cuman playroomnya doang, satu rumah kamar bokap nyokapnya, satu yang dia sama adik-adiknya. Gue yang jauh banget nih sama kehidupan pancoran barat. Iya. Aduh. Tapi Aduh. terlepas dari itu menurut gue, karena kita sering cerita juga di Pancoran adalah rumah yang jadi rumah tongkrongan. Jadi kayaknya waktu dari zaman sekolah tuh gue cukup, apa ya, dibilang longgar banget enggak, tapi nyokap dibilang strict banget juga enggak untuk urusan nginep-nginepan. Oke. Jadi gue kalau menyiasati pengen pulang malam ketika masih sekolah, pasti gue mendingan sekarang nginep aja. Gue tuh masih inget waktu zaman gue SMA pun dia masih rada alot. Mungkin beda sama zaman pas elu yang udah SMA kali ya. Mungkin. Tapi nginep mendadak, itu udah pasti nggak boleh mental. Nginep hari H apalagi. Kemalaman nih aku mendingan nginep aja. Apa-apaan lu gue jemput sekarang kalau hari gitu H, kan. enggak Udah sih, hari nggak H bisa. susah. Iya gitu. Jadi ya gitulah. Gue izinnya tuh pasti yang kayak, mah minggu depan aku mau nginep ya gitu. Itu baru boleh. Boleh. Kayak kalau misalkan minggu depan gitu boleh deh memang gitu. Cuman walaupun itu jadi hari yang sangat gua nanti banget gitu Iya. adalah nginep di rumah temen gitu kan. Karena biasanya occasion kita mau nginep di rumah temen itu either misalkan bokap nyokap lagi umroh. Atau misalnya lagi dinas keluar kota. Iya. Atau misalkan apalah gitu, intinya adalah ada temen ngajak nginep di rumahnya. Biasanya karena rumahnya lagi kosong. Iya, atau dia ini bisa bawa mobil, jadinya kita naik mobil dia sampai malam, Oh balik ke iya, rumahnya dia. iya benar sampai jam 1, jam 2 pagi Iya. gitu kan. Akhirnya ya ujung-ujungnya mending gue nginep deh. Tuh. Daripada gue balik jam 2 pagi apa nggak digampar gue Nah, gitu kan. Ya mendingan nginep Temen gitu. kitanya pun juga dia lebih prefer ada yang nginep buat ngebemperin dia supaya nggak diomelin ketika dia pulang. Iya. Ketika dia balik jam 1 harusnya dia diomelin sama orang tuanya, tapi ketika ada teman kayak bangsa 2-3 orang nggak jadi dimarahin. Iya betul. Maksudnya ya ntar anaknya malu lah. Atau Iya. udah lo tidur aja deh Iya, gitu kan. gitu. Dan biasanya di saat itu pun gue akan memaksimalkan malam gue itu dengan gue nggak tidur sama sekali. Itu gue mau ngapain aja pun gitu. Udah pakai gambar-gambar gitu. Iya. Nggak mau tidur. Udah pakai korek gitu di mata gitu. Bobo dong. Bobo. Udah pakai korek di 2 mata gitu. Terus mau tidur tuh sebenarnya masuk kamar itu adalah karena kita curhat-curhatan Iya. gitu, cowok-cowok apalah gitu segala macem. Terus ada yang tiba-tiba temen main layangan yuk jam 3 pagi. Wow. Pokoknya nyari kegiatan apapun yang bisa dilakukan, nggak tidur sama sekali sampai misalkan ketiduran jam 7:30 pagi di kursi pas lagi nunggu misalkan ada jemputan. Oh iya. Atau iya, misalkan pulang naik taksi atau apalah gitu-gitu tuh kayak suka ketiduran. Karena emang beneran Iya. lu gak tidur gitu Iya, kan. 24 jam tuh lu gak tidur. Tuh, kalau di cowok-cowok nginep pada zaman dulu tuh curhatan-curhatannya itu dimulai ketika justru lampu udah mati, tak gitu mungkin sekitar kayak jam 3 gitu tiba-tiba. Biasa kalau misalkan berdua atau bertiga itu tidurnya kan punggung-punggungan tuh. Iya, iya. Tiba-tiba ada satu yang nanya, udah tidur belum? Belum.
gue tuh lagi Itu panjang tuh. Gue tuh sebenarnya suka lagi nih sama dia. Wah, udah tuh panjang tuh. Curhatan cowok tuh, udah tuh. Betul. Kayak kalau misalkan nginep-nginep ya lumayan bisa, tapi Bisa memang sih, ada masih bisa emang ada lah. alotnya lah gitu. Ya, walaupun gue juga ingat ketika udah kuliah, harusnya kan lo pergi lebih nyantai gitu. Maksudnya kan kalau sekolah, gue paham banget ketika nggak boleh pulang malam-malam, apalagi di hari sekolah, karena kan besoknya lo sekolah. Ketika kuliah kan ada yang lo mungkin hari ini lo kuliah setengah 8 pagi, tapi besok lo kuliahnya masih jam 3 sore gitu, atau jam 1 siang. Sebenarnya kan dibilang lo harus bangun pagi juga enggak. Tapi gue tuh sempat ada momen dimana keluar rumah malam, weekdays misalkan gue mau keluar malam, tapi gue baru keluar kayak jam 8 malam gitu, dirasain tuh. Oke. Baru keluar jam segini mau pulang jam berapa? Nah. Gitu. Sedangkan kalau gue udah keluar dari jam 4, 5 sore, udah bablas tuh Santai. lebih aman. Betul. Lebih santai. Betul. Ketika kayak, lah lu baru mau keluar rumah jam 9 malam, lu pulang jam berapa? Padahal pulangnya sama gue pergi dari jam 4, 5 sore sama aja. Iya sih. Jam 1 atau jam 12 malam juga Betul sih. Iya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin satu lagi yang seingat gue lu juga adalah jurusan kuliah sih. Iya nggak sih? Iya, jurusan kuliah. Jurusan kuliah tuh kayak waktu itu tuh kita udah diwanti-wanti bahwa lu tuh kerja yang pasti-pasti aja deh. Lu Jangan misalkan serabutan seperti lah. Di bank, atau misalkan di kantor apa yang besar, lu dapat gaji bulanan udah pasti, kantornya memang kredibel atau mungkin udah multinasional segala macam, ya gitulah. Supaya lu punya keamanan lah ke depannya gitu kan, lu punya insurance lah, gaji bulanan apa segala macam. Dan kita bertiga lebih safety netnya lebih terjamin lah gitu ya. betul. Nah kita kan 3 kakak beradik nih. Ada yang kebetulan kerja yang kantor gitu kan nggak ada. Dulu kan diarahinnya kan misalnya gini, gue tuh dulu masih inget dari SMA gue mau kuliah, gue pengen kuliahnya adalah desain grafis dulu. Gue udah tahu gue pengen kuliah di mana, which is ITB pada saat itu. Terus gue udah tahu kayak Uniprep-nya gitu kan, bintang merah, Villa Merah deh kalau nggak salah dulu namanya Villa Merah. Genteng itu bukan genteng merah ya? Apa itu genteng merah? Genteng merah tuh mungkin wihara kali gentengnya merah. Kalau genteng hijau kan kos-kosan. Iya betul. Nah itu gue udah pengen masuk ke sana, udah tahu kayak gimana rutenya. Ketika ngomong sama nyokap langsung, lu mau kerja apaan? Dan lu gak bisa menjawab itu kan. Segala macam. Mau kerja di Marvel Cinematic Universe. Iya kan waktu itu. Harusnya gitu loh jawabnya. Iya lagi belum ada. Iya. Emang gue hidup kecepetan kayaknya. Iya, sayang jadi kan banget. dikasih apa ya kayak semacam pengalamannya dia berdasarkan asam garam yang udah dia alami. Ya udah dia kan perbankan, Ya. dia orang bank. Nyokap tuh dari pertama kali kerja sampai pensiun nggak pindah kantor di situ. Betul. Ya kan dan dia mendapatkan keamanan Medali lah Employee gitu kan. of the Year. Iya semacam Nol. itu lah. Dia dapat kayak piagam gitu kan waktu dia ini benar. kayak semacam lifetime achievement atau apalah gitu kan waktu dia pensiun gitu. Karena dia berdedikasi lah berapa puluh tahun ada di kantor tersebut. Iyalah, Iya. mungkin 30-an tahun kali ya Ada kerja di kali. situ gitu kan. Nah, jadi dia ngasih kita rute adalah lu kuliah ekonomi aja, aman. Nanti lu jadi orang bank, gaji aman, per bulan aman, apa segala macam bla bla bla. Jadi lu lihatlah gua gitu. Di gua juga Aman gitu. Kan? Iya, oke. Terus gua ngomong yang masalah desain grafis itu. Akhirnya dia ngomong sama gua gini deh. Kan yang namanya kampus itu kan ngasih lo 2 kesempatan. Satu ujiannya misalkan ekonomi, yang satu lagi ujiannya lo ambil desain grafis. Iya. Kalau misalkan pilihan pertamanya nggak dapet, dia akan jatuh ke pilihan kedua. Kalau sampai nggak dapet juga ya udah berarti lo nggak diterima gitu kan. Ya. Tapi intinya lo ambil dulu ekonomi pilihan pertama, baru pilihan kedua desain. Gue masih inget waktu gue berangkat akhirnya tes untuk kampus itu, ekonominya gue nggak belajar. Ngisi juga setahunya aja, segala macam. Giliran pas tes desainnya gue coba gambar yang bagus lama sampai beneran belnya selesai, gue baru kumpulin gitu, gue berusaha sedetail mungkin segala macam udah. Keterima ekonomi gue. Jadi akhirnya gue kuliah ekonomi. Iya. Karena pilihan pertamanya dapat, pilihan kedua nggak dilirik lagi. Gue juga waktu itu juga kuliah diarahin juga sama nyokap untuk menjadi ekonomi juga. Kayaknya nyokap juga nggak mau terlalu memusingkan kampusnya di mana, jadi dia langsung merekomendasikan
kampus yang sama lu aja gitu. Oh udah nyari Udah gampangnya lah ya. Terus gue juga waktu itu kayaknya belum ada roadmap hidup yang mau gue tempuh tuh yang seperti apa. Jadi gue yang ya udah deh ngikut aja. Ya kan alhasil pramuka lah tujuanku di akhir semester. IP. Iya. Alias si anjing ini hitungannya banyak banget gitu kan. Iya. Ancur-ancuran. Nah, begitu lulus kuliah itu kan gue posisi udah siaran mungkin hampir 3 tahun. Di situ tuh nyokap menurut gue sebenarnya mendorong gue, sebenarnya nggak maksa, tapi mendorong gue untuk kerja kantoran. Karena backgroundnya dia dengan di bank selama 30 tahun lebih, jadi kayaknya dia kayak pengen melihat anaknya berangkat kerja pakai baju kantoran. Iya. Nggak gini nih, nggak gini. Nggak. Ini Lu main, pergi, main. ya gini. Kerja nih nggak kayak gini gitu kan. Pokoknya waktu itu setelah ada obrolan yang cukup sering, akhirnya gue pikir, ya udah coba deh, mah nih aku datengin ya interview gitu. Gue ada beberapa kok kantor yang gue datengin dan semuanya tuh bank, 3 atau 4 gitu gue lupa. Gue datang dengan itu kemeja putih, celana bahan, segala macam. Wah, gue bisa melihat sumringahnya nyokap ketika melihat gue pagi-pagi udah dengan setelan itu. Dan mau melamar kerja ya? Iya. Waktu itu bank yang pertama gue udah interview segala macam, dijelasin panjang lebar dengan detail yang panjang banget gue nggak inget. Ujung-ujungnya sales yang tim sales gitu yang kalau misalnya gue gak dapet klien dalam sebulan, gue bisa gak digaji. Wow, Waduh. Enak dan posisi kan gue udah kerja. Iya, kayak emang target oriented Iya, lah ya. dan gue mesti nyari nasabah untuk nabung. Wah gue pikir anjir nih gak gue banget lagi secara job desk-nya gitu. Ada waktu itu satu bank juga yang sebenarnya oke tuh, manajemen trainee itu kan yang lo ada lebih ada jenjang karirnya lah gitu. Bukan yang emang langsung ditargetin kalau nggak mencapai terus lo nggak gajian gitu, enggak. Cuman waktu itu langsung nanya kan kira-kira, kan dia bilang kamu ekspektasi mau digaji berapa? Terus gue bilang saya tuh sebenarnya sekarang udah kerja nih Pak, gini segala macam. Pendapatan kamu berapa sebulan? Gak ada pendapatan pastinya tapi kurang lebih range-nya dari sekian sampai sekian. Nah yang ditawarkan oleh bank ini setengahnya. Waduh. Jadi gue yang wah enggak deh. Nah disitulah akhirnya gue bilang sama nyokap, kayaknya enggak nih mah, aku mau di bidang ini aja. Wah kamu tapi harus tahu resikonya, gini. Nanti kalau kamu tua, ini pekerjaan yang resikonya tinggi, bla bla bla. Nanti kalau kamu mau nyicil, wah itu susah tuh, itu semua. Ya udah gue telan aja. Maksudnya ada, dibilang ngelawannya sih enggak, tapi gue tidak melakukan apa yang nyokap gue inginkan lah sebenarnya. Kalau misalkan ditanya itu adalah hal terrebel yang pernah lu lakukan di rumah, mungkin jawabannya itu kali. Lu nggak. Ya karena itu kan bisa kerja merubah kantoran nasib misalnya. lah ibaratnya. Ya itu kan bisa masa merubah depan lah ya. Iya, bisa merubah benar-benar jalur hidup lo seperti apa kan. Itu kayaknya keputusan yang ya mungkin bisa dibilang yang paling rebel, dan gue apa ya bisa dibilang gue sama sekali tidak menyesali sih. Iya sih, soalnya kalau misalkan lo sampai beneran jadi orang kantoran sesuai anjuran nyokap ya signature lo jadi beda. Nah. Maksudnya kayak lu bukan signature-nya itu sebagai Rio si penyiar atau Ya. Rio si podcaster, tapi lo adalah Rio orang Bank Senturi. Kan banker. Rio mana? Rio Bang Exim. Si Misalnya ada, gitu, Bangnya gitu. masih ada Iya, tuh. atau Rio CEO Bank Mas Pion. Iya kan? Masih pingin on. Masih pingin. Jadi pokoknya bukan Rio podcaster gitu kan. Iya, Beda benar-benar. signature-nya. Kalau gue sih mungkin ngelihatnya kayak, kan kebetulan kita lumayan mirip ya keputusan masa depannya ya. Benar. Kalau gue pada saat gue akhirnya memutuskan untuk enggak nih gue nggak bisa kerja kantoran, bukan karena gue udah tahu passion gue sih kayaknya, tapi lebih ke gue tahu bahwa passion gue bukan yang kerja kantoran ini. Tapi kita tanya apa yang spesifik juga nggak tahu gitu kan. Iya maksudnya kayak oke, kalau lu nggak mau kerja kantoran lu mau ngapain? Ya belum sih. Yang gue Cuman nggak mau ini yang bukan. gue mau nggak tahu. Ini bukan gitu loh, masih gitu. Tapi lu mau apa? Ya, ntar nggak tahu deh gitu. Mungkin masih gitu pada saat itu gitu kan. Jadi ya gue berusaha untuk ya either kayak lu mencari apa yang beneran itu lu mau kerjain, yang lu suka apa segala macem. Cuman sampai sekarang gue masih ngerasa yang sama sih, bahwa yang kayak
kayak kerja kantoran bukan gue banget nih gitu. Sama Dan lagi. mungkin kalau udah umur segini sih udah Wah. dikit ya kantor yang mau menerima kita juga anyway. Ampun, nih. Jadi the feeling is mutual bro, jadi ya udahlah. Lu bayangin aja waktu itu di rumah nyokap, ini waktu pas gue masih tinggal sama nyokap yang belum kawin. Waktu itu kan rumah nyokap sempat rayapnya gila banget tuh. Salah satu yang kena rayap adalah ijazah kuliah gue. Bohong, ini lo ada-ada doang kan, kalau misalkan ntar ditanya sama orang, nggak ada ijazahnya, karena ijazahnya palsu. Ijazah gue asli. Oh ijazah lo. IP gue waktu itu yang palsu. Oh IP lo yang palsu. Ijazah gue asli. Oh iya. Oh, Ijazah gue dimakan rayap dan sampai sekarang nggak gue urusin. Palsu juga nih gue. Enggak, sumpah. Enggak, feeling gue palsu ya, juga. Ya ampun, beneran. Tapi jalan menuju ijazah itu yang ada palsunya. IP gue. Kalau jadi ijazah lo tadi kenapa? Dimakan rayap. Gak mungkin. Mana ada rayap doyan ijazah? Kan bukan kontennya. Nih, kayu ada. Dia kan kertasnya, bukan isi dalam kertasnya. Masa dia milih kontennya, oh ini ijazah Emang nih. ijazah lo simpen di dalam kotak kayu jati? Di lemari kayu. Kayu banget. Udah gak percaya gue. Maksudnya intinya adalah gue ijazah hilang aja gak apa-apa karena gue kayaknya gak akan kerja kantoran juga. Ya siapa yang mau terima mahasiswa dengan ijazah palsu? Kagak, ijazah gue asli. IP gue palsu. Nah kayak gini aja. Berikutnya nih kita akan ada 2 bintang tamu. Yang satu perwakilan Gen X itu adalah seorang ibu. Dan Gen Z adalah... Ibu kita? Bukan dong. Jadi kita ngobrol bertiga dong jadinya. Ngobrol bertiga dong. Nah yang satu lagi adalah anaknya. Anaknya? Iya. Jadi ibu dan anak nih ya? Ibu dan anak. Dan Oke. uniknya adalah menurut gua mereka ini adalah salah satu patokan hubungan antara ibu dan anak yang cukup paling diminati lah. Yang seru lah gitu Yang ya. seru banget gitu. Iya, Maksudnya iya. kayak dia ngobrolnya tuh kayak ngobrol sama temen. Terus mereka sering pergi bareng. Bahkan bekerja bareng gitu kan. Profesinya ada mirip-miripnya. Ini mereka berdua. Unik banget menurut gue. Oke, jadi minggu depan di XYZ akan ada mereka berdua. Tungguin aja. Dan balik lagi, ijazah gue gak palsu, ijazah gue beneran. Percaya nggak? Coba tulis di Jadi kolom komen. kalau ada yang mau menelusuri ijazah gue asli, cuman dimakan rayap aja. Nggak ada ijazah doyan rayap, nggak ada. Salah ya, nggak ada rayap doyan ijazah. Jadi tebolang deh gue anjing. Gue pengen nyadar lagi.